Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputra, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi, kelas 12 2C 09. Baik, di pertemuan yang ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang tahapan perancangan berorientasi objek. Itu pokok bahasanya adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua, menentukan hubungan antar objek dan kelas. Yang ketiga, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Yang keempat, mengembangkan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Sama seperti pendekatan top down untuk mendefinisikan garis bawahi kata, benda, dan sifat yang relevan dengan masalah. Contoh, dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Kemudian identifikasi kelas, atribut atau responsibility, dan operasi lanjutan. Validasi menurut aturan perusahaan, maksimal seorang pegawai bekerja 60 jam per minggu dan maksimum 250.000 per jam. Jika jam bekerja atau tingkat upah melebihi aturan, input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan karyawan tidak dihitung. Hitung upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam, pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Kemudian menentukan hubungan antar objek dan kelas. Berdasarkan pernyataan masalah diperoleh dua kelas, yaitu penggajian dan payslip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML. Contohnya seperti payroll uses payslip. Kemudian perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah, instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas, dan mNumber with apply. Valid input, worked, dan pyrot dapat dilihat untuk setiap operasi. Perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur atau lanjutan. Set mNumber dalam kurung in mNumber. mNumber sama dengan in mNumber. N set pyrate dalam kurung in pyrate. Set error message to blank. If in pyrate lebih besar, mark underscore py, then error message sama dengan rate upah melebihi 250.000. Print mNumber in pyrate, error message valid input sama dengan false, else pyrate sama dengan in pyrate, and if n. Kemudian perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbaharui nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbarui. Mungkin diperbarui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruktor harus memperbarui seluruh atribut. Perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Payslip dalam kurung in mNumber, in pyrate, in hours worked. Payslip kurung buka kurung tutup. Set mNumber dalam kurung in mNumber. Set pyrate dalam kurung in pyrate. Set hours work dalam kurung in hours work.
if valid input then set by dalam kurung buka kurung tutup and if n. Mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan termasuk pengguna. Kemudian file data absen merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dan objek payslip. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuka file. Contoh analisa kasus sebuah sawah berbentuk segitiga. Graf ini dapat dimaknai sebagai kita dapat membentuk kelas sawah underscore segitiga. Tapi bagaimana jika kita dihadapkan dengan bentuk sawah yang berbeda-beda? Dalam kurung segitiga, bujur underscore sangkar dalam kurung segitiga, bujur underscore sangkar, persegi underscore panjang, poligon. Kurung tutup tanda tanya. Sawah dapat menjadi abstrak dengan bentuk sawah dalam kurung segitiga, bujur underscore sangkar, persegi underscore panjang, poligon merupakan turunan dari sawah. Abstrak dapat diumpamakan sebagai kepala tanpa badan, di mana informasi berupa konsep. Abstrak tidak dapat digunakan langsung, hanya turunan yang dapat menggunakan atribut atau metode tersebut. Kemudian abstrak sawah. Sawah tidak memiliki atribut, tapi memiliki metode bentuk kurung buka kurung tutup yang dapat mendeskripsikan bentuk sawah. Sawah segitiga. Sawah segitiga merupakan instan atau kelas turunan dari sawah. Kelas ini memiliki dua atribut dimensi, alas dan tinggi. Metodenya get and set digunakan untuk mengisi dan mengambil nilai dari atribut. Lalu cara hitung kebutuhan pupuk. Hitung kebutuhan pupuk kita untuk kelas segitiga kontrol yang fungsinya untuk mengontrol kelas segitiga. Metode get pupuk kurung buka kurung tutup digunakan untuk menghitung beberapa jumlah yang diperlukan. Kenapa segitiga kontrol? Kelas ini dibentuk untuk mengendalikan kelas segitiga tanpa harus merubah kelas segitiga. Kasus ini mencari beberapa jumlah pupuk yang diperlukan. Jika nanti kita perlu menghitung luas atau keliling segitiga bagaimana? Jika nanti kita perlu menghitung luas atau keliling segitiga bagaimana? Kita cukup menambahkan fungsi get luas dalam kurung buka kurung tutup dan atau get keliling kurung buka kurung tutup. Sekian sedikit pengertian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.